That's the fact that I was wrong. I was wrong about Indonesia. And I want to throw you under the bus, but I'd like to say you were wrong as well. Oh, I definitely was. Yeah, we were wrong. That's going to be one of my points when we get to the Perfect. game. Yeah, perfect. We were wrong, but more specifically, I was personal with this one. I was wrong about Indonesia because I was recorded on this camera, on this YouTube channel, saying that Indonesia was the worst team at the AFC Asian Cup going into it. It was my prediction. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Pandit luar negeri resmi tarik ucapannya setelah Timnas Indonesia terbukti kokoh di Piala Asia dengan mengalahkan Timnas Vietnam. Ya, terlihat jelas Pandit luar negeri sebelumnya. Hal ini terlihat sebelum Pandit yang menganalisis pertandingan di Give and Go mengatakan bahwa Timnas Indonesia menjadi tim yang terlemah di Piala Asia. Dan mereka nyinyir seolah meremehkan Timnas Indonesia karena para pemainnya memakai pemain-pemain muda. Dan bahkan dalam Piala Asia, Timnas Indonesia adalah tim termuda dan berhasil unjuk gigi di Piala Asia. Ya, hal itu terlihat ketika Timnas pada pertandingan pertama Piala Asia pada saat melawan Irak, di mana Timnas Indonesia yang mampu berbicara banyak dengan menahan gempuran-gempuran Irak meski harus kalah dengan skor 3-1. Dan puncaknya adalah ketika Timnas Indonesia mendominasi pertandingan dengan mengalahkan Vietnam yang notabene-nya tak pernah terkalahkan sejak 4 pertandingan terakhir. Waktu itu Timnas Vietnam masih diasuh oleh Park Hang-seo. Namun pada akhirnya Park Hang-seo memilih untuk tidak melatih lagi dan telah mengundurkan diri dari Timnas Vietnam. Sedangkan dalam pertandingan Timnas Indonesia sejak 4 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan. Tepatnya pada saat melawan Libya 2 leg dan dengan melawan Iran. Lantas hal inilah yang membuat pandit luar negeri berbicara seadanya, bahkan dengan tone yang dinilai merendahkan. Mereka bahkan menganggap pemain Timnas lebih main TikTok saja. Dan ini sangat menyakitkan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kata-kata yang tak pantas seakan menginjak harga diri bangsa di luar negeri dengan apa yang telah disampaikannya. Is the worst team in this tournament in this group? And I think that team would be Indonesia. Yeah, interesting. Coached by Tae Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there. That's TikTokers crazy. playing for this team. And I mean like really bad composure, bro. Dan yang bikin celaka kan sebenarnya mereka ngomong apa adanya, tapi dengan tone yang sangat merendahkan. Jadi mereka merasa Indonesia ini cuma tim hura-hura. Ya, Timnas Indonesia menjadi salah satu pemain termuda dan telah terbukti mendapatkan hasil yang memuaskan dengan sukses mengalahkan Timnas Vietnam yang notabene-nya Timnas Indonesia tidak pernah berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dalam 4 pertandingan terakhirnya. Namun Timnas Indonesia telah membuktikannya di Piala Asia dengan berhasil mengalahkan Vietnam dan memulangkannya karena harus tak lolos dari Piala Asia. Dan dari perkataan pandit luar negeri tersebut, terdapat video terbaru yang beredar dari Give and Go, di mana ia mengatakan salah karena mengatakan bahwa ia telah meremehkan Timnas Indonesia dengan para pemain mudanya yang hanya bisa bermain TikTok saja. Dan mengatakan bahwa Timnas Indonesia bodoh terutama di lini belakang yang kerap melakukan blunder seperti salah memencet tombol kontrol pada saat bermain PlayStation FIFA. Namun kali ini, ia mengangkat perkataannya tersebut dengan mengatakan salah, karena Timnas Indonesia bermain dewasa, dengan ketenangan dan sentuhan serta pertahanan yang rapat, mengunci setiap lini mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Setelah Timnas Indonesia membuktikan dirinya menjadi pemain yang bersemangat sampai peluit akhir babak dibunyikan, Timnas Indonesia pantang menyerah, menutup pergerakan lawan sehingga Timnas Vietnam tidak bisa mengembangkan permainannya. Hal itu terbukti pada babak pertama, tak ada sama sekali peluang berbahaya dari Timnas Vietnam, yang ada hanyalah Timnas Indonesia yang menggempur Vietnam dan mendominasi pertandingan. Hal inilah yang diungkapkan oleh pandit luar negeri yang menarik ucapannya kini malah memuji Timnas Indonesia dengan generasi mudanya.
Mereka mengatakan bahwa timnas Indonesia telah melakukannya dengan sangat luar biasa dan mengatakan bahwa Vietnam saat ini yang telah menjadi tim terburuk di Piala Asia. Dan pandit itu melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia berkembang di usia muda, tim termuda di Piala Asia, dan ia mengatakan bahwa apa yang ia ucapkan adalah salah. Indonesia win 1-0. What a result. And if you don't mind, brother, I'd like to take a moment here to address the camera and speak to the Indonesian community, because these people are very, very passionate and proud for their team and for the players that represent their country here at this tournament. And I'd like to say something. I really would. I'd like to say something. And that's the fact that I was wrong. I was wrong about Indonesia. And I want to throw you under the bus, but I'd like to say you were wrong as well. Oh, I definitely was. Yeah, we were wrong. That's going to be one of my points when we get to the Perfect. game. Yeah, perfect. We were wrong, but more specifically, I was personal with this one. I was wrong about Indonesia because I was recorded on this camera, on this YouTube channel, saying that Indonesia was the worst team at the AFC Asian Cup going into it. It was my prediction. It was my projection. It was what I was assuming based off the research that I had made. I said Indonesia's going to be the worst team here, and that's it. Indonesia, bro, is ahead of schedule. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far and away from being the worst team here at this tournament. Oh, yeah. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this tournament, and I mean that as a compliment. I mean that as something that's a great sign of the development they're trying to do at the foundational level for this program and for this country. Indonesia proved me wrong here with this result over what I thought would be a feisty Vietnam team, basically dominating them and proving to be the better team here. And I want to give them credit because I love how they're utilizing the AFC Asian Cup as a stage to give these young players a chance to develop and to show their talents. Ya, selain itu, para pemain muda timnas Indonesia bermain dengan kedewasaan. Hal inilah jika kita cermati dengan seksama, permainan Indonesia sangat matang. Hal ini terbukti dari analisis kenamaan luar negeri ESPN yang mengatakan bahwa para pemain Indonesia adalah pemain muda yang memiliki kedewasaan yang luar biasa. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. The nation is Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. Lagi Ivar luar biasa. Benang unggul pemain duel ini pemirsa. Luar biasa. Benang unggul pemain duel ini pemirsa. Ya, jadi itulah tadi bagaimana pandit luar negeri yang telah menarik ucapannya dengan mengatakan salah karena telah meremehkan timnas Indonesia sebelum bertanding di Piala Asia. Because these people are very, very passionate and proud for their team and for the players that represent their country here at this tournament. And I'd like to say something. I really would. I'd like to say something. And that's the fact that I was wrong. I was wrong about Indonesia.